tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Dengan iman kita katakan dari awal, Engkau yang lebih tahu. Engkau yang lebih tahu, Tuhan, cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti, Tuhan, cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Menepati janji-janjimu. Menepati janji-janjimu. Kami persilahkan kepada Pastor Adventus untuk memberikan firman Tuhannya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh bersyukur jika pagi hari ini kami dapat memuji dan memuliakan Tuhan. Teristimewa di saat yang indah bersama dengan persekutuan doa kami di kampus untuk menerima rekan-rekan kami, mahasiswa-mahasiswa baru di tahun 2021 ini. Roh Kudus pimpin ibadah ini dari awal, tengah, hingga akhir, terutama penyampaian firman Tuhan yang akan hamba sampaikan pada pagi hari ini. Biarlah semua boleh mendengarkan kebenaran ini dan hidup di dalam kasih anugerah Tuhan. Dan lebih lagi Tuhan mengalami Kristus melalui kebenaran firman-Mu. Dan seluruh jaringan yang dipakai untuk pertemuan kami pada pagi hari ini Tuhan tolong. Sehingga kebenaran yang disampaikan tidak ada yang terputus, tapi semua tersampaikan dengan lengkap dan sempurna untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Hamba percaya kami tidak dibatasi dengan ruang dan waktu, karena Allah kami adalah Allah yang Maha Kuasa, yang bisa menyatukan kami dari berbagai tempat, sehingga kebenaran itu akan jadi berkat dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Haleluya. Tuhan. Apa kabar? Luar biasa, Yesus dahsyat. Saya sangat senang sekali boleh bertemu dengan rekan-rekan di sini semua, dan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini akan saya sampaikan. Mohon izin saya akan membagikan men-share screen, bisa? Panitia? Haleluya.
Boleh panitia, boleh saya share screen, panitia, rekan-rekan panitia. Sudah. Oke, puji Tuhan. Bisa dilihat semuanya? Halo? Rekan-rekan bisa terlihat semua? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, puji Tuhan. Tema kita dari rekan-rekan panitia dikatakan you are the chosen one. Dan mari kita membuka kebenaran firman Tuhan dalam Yesaya 41 ayat 8 sampai 10. Mau gantikan skrip pakai ini. Oke. Mari kita buka Yesaya 41 dan sebelumnya bukan buat rekan-rekan yang belum mengenal saya, perkenalkan saya Pendeta Adventus Jendrato. Nanti nggak kenal, nggak sayang gitu ya. Nanti siapa yang ngomong ini sama saya. Jadi saya coba perkenalkan diri melalui screen kita dan saya percaya nama Tuhan semakin dimuliakan dan kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Amin. Haleluya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ini sedikit perkenalan tentang saya sehingga saudara bisa melihat dan saya percaya semua kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Mari kita membuka firman Tuhan dalam Yesaya 41 ayat 8 sampai dengan 10. Saya akan bacakan untuk kita semua kebenaran firman Tuhan. Yesaya 41 ayat 8 sampai 10. Tetapi engkau hai Israel, hambaku, hai Yakub, yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi. Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi, dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku. Aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Puji Tuhan. Saudaraku, kebenaran firman Tuhan ini begitu luar biasa. Tema yang diberikan bahwa kamu adalah yang terpilih. Dan saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika kita menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang terpilih, seharusnya kita menjadi orang-orang yang semangat, orang-orang yang tidak gampang goyah. Nah, saudaraku, ketika kita melihat Yesaya 41 ayat 8 sampai dengan 10 ini hal yang luar biasa. Dikatakan, hai engkau Israel hambaku, hai Yakub, yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi. Saudara, kenapa bicara tentang Yakub? Yakub jika kita lihat, saudaraku, dalam proses kitab Kejadian, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada hal yang luar biasa yang terjadi. Bagaimana Yakub ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dia lari, ya, dia lari, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dia pergi. Kenapa? Karena ada terjadi sesuatu di dalam keluarganya, ya, dengan berkat yang diberikan oleh papanya. Sehingga saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yakub pergi dan sehingga ayat 9 berkata, engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi, yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Dan aku berkata, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Sesuai dengan apa yang kita alami melalui peristiwa saat ini, ibadah penerimaan mahasiswa baru. Dan saya percaya bahwa ada banyak rekan-rekan yang mungkin hari-hari ini hidup dalam tanda tanya. Kenapa aku bisa masuk, kok jurusanku di sini? Ada mungkin yang berkata, ini enggak ekspektasiku ada di kampus ini. Pilihanku A, pilihanku B, pilihanku C. Dan ada banyak sekali tanda tanya dalam diri kita. Kok aku bisa di sini? Kenapa ini sih jurusanku? Kira-kira mungkin gitu. Apakah nanti masa depanku ini bisa atau enggak gitu ya? Apakah nanti aku bisa meraih masa depan yang baik atau tidak? Ini ada tanda tanya. Ketika saya melayani di berbagai kampus, ada begitu banyak mahasiswa yang konseling nangis gitu ya. Bertanya,
sejauh ini apakah betul rencana Tuhan dalam hidupku? Nah, hari ini saya mau pastikan melalui kebaktian kita, melalui ibadah kita pada pagi hari ini, bahwa saudara dipilih Tuhan, saudara ada di kampus saudara sekarang ini, saudara ada hidup di dalam rencana Tuhan. Nah, saudaraku, mungkin ada saudara berkata, tapi Pak saya gagal. Nah, saya mau beritahu kebenaran saudara. Tidak semua kegagalan itu buruk. Tidak semua kegagalan itu buruk. Mungkin hari-hari ini kau merasa gagal. Hari-hari ini kau merasa, aduh, nggak sesuai dengan ekspektasiku di kampus. Ya, harusnya aku ada berada di kampus UI mungkin. Aku harus ada berada di kampus mana mungkin. Kenapa aku ada tercebur di sini? Ini pilihan keduaku, ini pilihan kesekian gitu ya. Tapi saya mau beritahu saudaraku, jika engkau dengar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, saya mau meneguhkan engkau, saya menguatkan engkau, bahwa Tuhan punya rancangan yang indah engkau ada berada di kampusmu saat ini. Sehingga hari ini Tuhan izinkan engkau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bahwa tidak semua kegagalan itu buruk. Yakub, saudaraku, dia yang dipilih oleh Tuhan, bukan berarti hidupnya bagus-bagus saja. Enggak, dia orang yang bermasalah, saudaraku yang dikasih Tuhan. Dia ngalami apa? Dia ngalami keburukan. Dia mengalami kegagalan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dia ketika dia lari, saudaraku, dan kemudian saudaraku dia mau mendapatkan istri juga, yang dia harapkan, ekspektasinya akan mendapatkan istrinya, tapi saudaraku dia dapat yang lain. Tapi saudaraku yang dikasih Tuhan, dia tahu betul, dan kita belajar dari peristiwa Yakub ini, bahwa tidak semua kegagalan itu buruk. Tuhan bisa izinkan Anda gagal, tapi Tuhan mau Anda menang. Saya ulangi sekali lagi. PowerPoint kita berkata, Tuhan bisa izinkan Anda gagal, tapi Tuhan mau Anda menang. Loh, kok bisa begitu? Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, tidak semua kegagalan itu buruk. Ada orang saudaraku yang dikasih Tuhan, gagal dia naik pesawat. Ternyata saudaraku dia gagal, terlambat masuk ke bandara, ternyata pesawat diterbangkan. Apa yang terjadi saudaraku yang dikasih Tuhan? Ternyata 10 menit kemudian dia dengar pesawat yang akan dia tumpangi jatuh. Gagal dia terbang, tapi saudaraku dia selamat. Saudara, hari-hari ini ada begitu banyak dalam diri kita bertanya seperti saya katakan di awal. Ya, kenapa aku tidak bisa meraih ini? Kenapa aku tidak bisa meraih itu? Dan saudara mungkin ada perasaan merasa gagal gitu ya, linglung, bingung gitu ya, sehingga saudara menjalani hari-hari kita nggak dengan semangat. Ya, makanya tadi ada yel-yel yang berkata semangat, semangat, semangat. Karena saudaraku ada banyak orang yang tidak bersemangat hari ini karena merasa mengalami kegagalan. Berita baik buat kita semua, tidak semua kegagalan itu buruk. Tuhan bisa izinkan Anda gagal, tapi Tuhan mau Anda menang. Menang dalam segala perkara. Jika kita lihat saudaraku yang dikasih Tuhan, ada banyak contoh di dalam Alkitab, saudaraku. Tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Mereka adalah yang terpilih. Meskipun mereka juga pernah mengalami kegagalan. Jika kita lihat saudaraku, coba saudara bisa sebutkan. Saudara pasti ingat tokoh-tokoh itu. Ada Musa, saudaraku yang dikasih Tuhan. Merasa nggak mampu. Dia peta lidah, dia nggak bisa bicara. Tapi Tuhan katakan, aku yang meneguhkan engkau. Aku yang akan memakai engkau. Saya percaya saudaraku yang dikasih Tuhan. Para mahasiswa-mahasiswa di tempat ini, yang hadir dalam kebaktian ini, engkau dipilih Tuhan, meskipun begitu banyak kegagalan dalam hidupmu. Ada banyak hal yang tidak mengenakan dalam diri saudara, tapi Tuhan mau pakai engkau. Saudara bukan hanya sekadar dipilih, tapi saudaraku Tuhan meneguhkan engkau, dan Tuhan perlengkapi hidup saudara untuk dipakai menjadi alat kemuliaannya. Melalui apa? Melalui kampus saudara. Tapi saudara tidak akan bisa dipakai jika saudara tidak menyadari bahwa saudara adalah orang yang terpilih. Ada begitu banyak tokoh di dalam Alkitab bahwa mereka adalah yang terpilih, meskipun mereka mengalami juga banyak kegagalan. Saudaraku, coba saudara lihat. Ya, Simpson, saudaraku yang dikasih Tuhan, dia mengalami kegagalan, saudaraku. Ya, banyak, saudara. Banyak yang mengalami kegagalan. Tapi Tuhan mau pakai mereka dengan luar biasa. Ada banyak, saudaraku. Ya, Ruth, dia gagal dalam pernikahannya. Kenapa gagal? Suaminya meninggal, nggak punya keturunan. Tapi saudaraku dia dipakai Tuhan dengan dahsyat. Ya, jika kita lihat ada yang berkata, itu kan di dalam Alkitab, Pak. Coba di dalam dunia. Nah, ini ada satu contoh, saudaraku. Ya,
Ada namanya, kalau kita saudara lihat namanya Jack Ma. Coba lihat tampangnya. Nggak meyakinkan dia menjadi orang yang terkaya, saudaraku. Ya, dia pemilik Alibaba. Berharta 37,7 miliar US dollar. Atau dia punya uang, saudaraku, 527 triliun. Ya. Dan Jack Ma berhasil menduduki peringkat 1 daftar orang terkaya di Cina pada tahun 2019. Saudaraku, kekayaannya diperoleh dengan mendirikan begitu banyak. Coba lihat tampangnya. Hari-hari ini ada yang berkata, mungkin tampang saudara bukan tampang orang berhasil. Tapi sebagai anak Tuhan, kalau saudara terpilih, pasti saudara adalah orang yang diberkati Tuhan. Adalah orang yang akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Amin. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, para mahasiswa yang dikasih Tuhan, dengar-dengar baik, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, coba lihat Jack Ma. Jack Ma ini orang yang gagal. Dia 8 kali ditolak masuk Harvard University. 8 kali, saya baca kisahnya. 8 kali ditolak Harvard University. Saudaraku, ketika dia gagal, 8 kali ditolak, tahu saudara, dia masuk ke universitas di Cina, lalu masuk ke fakultas pendidikan bahasa Inggris. Saudara bisa bayangkan, dia nggak mau menyerah. Dia masuk ke kampus dengan mengambil jurusan pendidikan bahasa Inggris. Apa yang terjadi? Di situ dia menemukan moment of truth. Kapan-kapan saya akan khotbahkan kepada saudara bahwa setiap kita akan menemukan namanya moment of truth dalam hidup kita. Disitulah Jack Ma mengalami moment of truth. 8 kali ditolak, gagal masuk Harvard University. Tapi saudaraku, dia masuk kemana? Ke kampusnya, di daerahnya. Masuk pendidikan bahasa Inggris. Dan kemudian dia menjadi guru bahasa Inggris. Dan sesuai dengan proses perjalanan waktu, akhirnya apa yang terjadi, saudaraku? Dari kisahnya kita belajar. Di situ dia bertemu dengan moment of truth. Dia ketemu dengan tokoh Google. Dan di situ mereka bincang-bincang waktu Jack Ma menjadi tour guide. Dia menjadi guide untuk tour wisatawan dari Amerika. Dia bertemu dengan sosok salah satu pembesar dari Google. Dan kemudian dia belajar, mereka bangun hubungan. Apa yang terjadi? Jack Ma, kita lihat, kita dengar sekarang, menjadi orang yang terkaya, punya uang 527 triliun. Apa yang nggak dia bisa buat? Dia bisa nyumbang panti asuhan, dia bisa memberkati banyak orang. Dari segi tampang, nggak meyakinkan. Tapi Tuhan, saudaraku, tidak melihat tampang. Saudaraku yang dikasih, Tuhan tidak melihat kampus, Tuhan tidak melihat jurusanmu, tapi Tuhan punya rencana dalam hidup saudara. Sebagaimana di dalam Alkitab tadi dikatakan, engkau yang kupilih. Kalau Tuhan yang sudah pilih, itu pasti barang bagus. Kalau Tuhan yang pilih, saudara tidak ada keraguan, tidak ada ketakutan. Tentang masa depan saudara, di kampus saudara, dengan jurusan saudara. Nggak perlu khawatir. Kalau saudara yakin, saudara Tuhan pilih di kampusmu. Tuhan punya rencana dan Tuhan yang menyiapkan masa depan indah. Bukan madesu, bukan masa depan suram, tapi masa depan yang penuh dengan harapan. Saudaraku, yuk kita belajar. Apa perbedaan antara orang yang kalah dengan orang yang menang? Di dalam kitab Efesus 4 ayat 31, tadi saya katakan, tidak semua kegagalan itu buruk. Tuhan izinkan saudara mengalami kegagalan, tapi Tuhan mau saudara mengalami kemenangan. Tadi lagu pujiannya luar biasa. Ciri orang yang kalah, kita lihat di dalam Efesus, mengalami kepahitan, mengalami kegeraman, mengalami kemarahan, mengalami pertikaian, fitnah. Ciri orang kalah begitu, saudara. Coba lihat orang yang kalah. Dia pahit. Hari-hari ini sebagai anak-anak Tuhan, jangan mau kita pahit. Ada pahit, ada seorang mahasiswa kemarin ketika saya khotbahkan ini juga di satu kampus, dia berkata, Pak Pendeta, saya sebenarnya harusnya jadi dokter di Palangkaraya. Tapi entah kenapa saya masuk di kampus di Lampung. Saya nangis. Waktu saya tahu saya kalah masuk ke sekolah kedokteran. Saya nangis, Pak. Saya nggak mau lagi belajar. Saya cuek, saya nggak peduli dengan belajar. Saya main game. Saya nggak mau di jurusan yang sekarang saya alami. Dia kebetulan akhirnya masuk dia di Lampung, jurusan biomedis.
Dia bilang, aku tak mau, aku harusnya kedokteran. Kenapa aku bisa masuk di sini? Sedangkan temanku yang maaf satu sekolah, dulu aku tahu dia nggak begitu pintar, dia masuk kedokteran. Aku juara selalu di SMA. Tapi kenapa aku yang gagal? Mungkin itu pandangan saudara. Tapi saya katakan, saudaraku, orang yang kalah itu kepahitan. Kepahitan itu menimbulkan apa, saudaraku? Ya hidup yang nggak bagus. Namanya pahit. Tuhan tidak ingin saudaraku mengalami pahit. Tuhan mau engkau menang. Tapi orang yang kalah, dia akan mengalami kepahitan. Dia geram. Dia bisa geram sama orang. Dia bisa geram sama temannya. Dia bisa geram sama Tuhan. Marah. Marah dengan situasi. Marah dengan orang tua. Marah dengan semua yang membuat dia kok tidak tercapai impianku. Marah. Kemudian akibatnya apa? Ada terjadi pertikaian. Kemudian apa? Mulut kita mengeluarkan kata-kata busuk. Kita bilang, teman kita fit. Kita fitnah dia. Teman kita bisa masuk kampus yang A, yang B, yang favorit. Mungkin karena dia nyogok, mungkin dia karena nyontek, mungkin dia melakukan hal yang nggak baik. Saudara, itu adalah ciri orang yang kalah. Ciri orang yang kalah. Ciri orang yang menang, coba kita lihat. Tuhan, saudaraku, izinkan saudara gagal, bisa jadi gagal, tapi Tuhan mau Anda menang. Ciri orang yang menang bagaimana? Yang pertama dia mau mengampuni. Ini bisa saudara lihat dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Ciri orang yang menang itu akan mengampuni. Dia mengampuni. Ya, dia berbesar hati. Mengampuni itu saya istilahkan dengan berbesar hati. Dia mau terima. Gitu. Ada banyak orang nggak mengampuni dirinya. Dia selalu bilang dia tepuk jidatnya. Aduh, bodoh ini, bodoh. Hei, berhenti menyatakan demikian. Engkau adalah orang yang terpilih. Ampuni diri saudara. Berbesar hati dengan keadaanmu saat ini. Yang kedua, ciri orang yang menang adalah dia selalu penuh sukacita. Kalau saudara penuh sukacita, kuliah saudara penuh sukacita, tugas apapun yang diberikan oleh dosen, oleh kampus, akan saudara selesaikan. Tapi kalau saudara kegeraman, kalau saudara hidup dalam kepahitan, tidak akan bisa menyelesaikan tugas apapun. Orang yang menang, Tuhan mau engkau menang, saudaraku, punya penuh sukacita. Yang ketiga, ciri orang yang menang adalah memiliki damai sejahtera. Ketenangan. Memiliki damai sejahtera. Tenang, damai sejahtera yang kau hadapi. Ya. Yang berikutnya, ciri orang yang menang adalah memiliki kesabaran. Bahasa saya adalah mau menerima proses. Mau menerima proses. Sabar. Saudara, mau nggak hari-hari ini kau menerima prosesnya Tuhan? Mau nggak dengan sabar menjalani apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup? Tidak ada yang instan dalam hidup ini. Kalau mau dipakai Tuhan, kalau mau sesuai dengan rencana Tuhan, saudara ikuti proses. Yang kelima, saudara memiliki kemurahan. Artinya punya empati. Orang kalau sudah kalah, dia nggak akan punya empati. Ya, nggak punya rasa lagi dia, saudara. Berikutnya, saudaraku, Tuhan mau kita menjadi orang yang menang. Yaitu memiliki kebaikan. Hidup kita nggak egois. Tuhan mau hidup kita jadi berkat buat orang lain. Kita memiliki kesetiaan. Ini ciri orang yang menang. Ciri orang yang menang, dia punya kesetiaan, loyalitas. Kalau saudara sudah masuk di kampusmu, mari berikan loyalitas total untuk kau mengerjakan yang terbaik di kampusmu. Karena ada nama Tuhan yang akan dipakai untuk memuliakan nama Tuhan melalui hidup saudara. Berikutnya, memiliki kelemah lembutan. Dalam Galatia 5 ayat 22-23, ada dikatakan, orang yang menang itu, saudaraku, dia memiliki kelemah lembutan. Apa itu kelemah lembutan? Mudah diajar. Kalau orang mudah diajar, maka dia akan mudah dibentuk. Ya, tapi ada banyak orang keras hati. Ya, masih hidupnya 4 tahun kuliah dipenuhi dengan kegeraman, kemarahan. Saya sebagai hamba Tuhan menyampaikan, tidaklah hidup demikian hidup saudara. Tapi hidup saudara punya kelemah lembutan. Mau atau mudah diajar. Yang terakhir, saudaraku, di dalam Galatia 5 ayat 22-23, ciri orang yang menang adalah dia punya penguasaan diri. Kalau saya sebut namanya berkarakter positif. Dia punya penguasaan diri, saudara. Tapi orang yang kalah, dia nggak bisa menguasai diri. Hari-hari ini, mari kita belajar demikian, saudaraku yang dikasih Tuhan.
Apa yang menjadi kunci supaya kita menjadi orang yang menang? Ah, ini kuncinya. Pak Pendeta, bagaimana saya supaya mengalami kemenangan dan selalu menjadi menang, tidak kalah, tidak hidup dalam kepahitan, tidak hidup dalam kegeraman, tidak hidup dalam kekecewaan, tidak hidup dalam kebingungan, confused. Saudaraku, engkau jadi orang yang menang. Engkau menjadi orang yang menang. Karena, saudaraku, kuncinya adalah tidak terpisah dari kasih Allah. Saya bacakan untuk kita semua di dalam Roma 8. Ayo kita baca Alkitab kita. Roma 8. Saudara, Roma 8 ayat yang ke-37 sampai dengan 39. Berkata demikian. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini jangan saudara jadi orang yang terpuruk dalam kekecewaan. Percaya kepada Tuhan bahwa saudara adalah orang yang terpilih. Dan saudara, Tuhan mau engkau mengalami kemenangan seperti tadi saya sampaikan. Dan kuncinya untuk menjadi orang yang menang adalah hidup saudara tidak terpisah dari kasih Allah. Bagaimana supaya tidak terpisah dari kasih Allah? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak lain tidak bukan adalah saudara hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan saudara tinggalkan saat teduhmu. Jangan kau biarkan waktumu habis dengan hal lain, tapi engkau tidak menghabiskan dirimu dengan kebenaran firman Tuhan. Kasih Allah melekat dalam diri saudara. Bangun hubungan saudara dengan Tuhan di dalam puji-pujian bagi nama Tuhan. Di dalam hari-hari ibadahmu, saat teduhmu, berdua dengan Tuhan. Maka lihat saudaraku yang dikasihi Tuhan. Firman-Nya di dalam Yesaya 41. Kembali kita kepada ayat tema kita. Dikatakan, sebab aku menyertai engkau. Sebab Tuhan Allah akan meneguhkan dan akan menolong engkau. Tuhan akan memegang engkau dengan tangan kanannya dan membawa engkau kepada kemenangan. Saudara, Tuhan mau engkau menang dan akan membawa hidup saudara di dalam kemenangan. Hari-hari ini jangan takut, masa depanmu di dalam Tuhan sungguh ada, harapanmu tidak akan pernah hilang. Tuhan akan berkati hidup saudara, Tuhan akan pakai hidup saudara dengan luar biasa. Dan jangan bimbang, engkau adalah yang terpilih. Jangan bimbang, sebab engkau ada Allah yang bersama dengan engkau setiap waktu. Di setiap musim hidup saudara, ada Tuhan yang menyertai saudara. Immanuel, Tuhan beserta kita. Shalom.